Oke guys, hari ini hari Sabtu tanggal 24 Juli. Saya berada di kediaman salah satu sahabat yang terkenal sangat lucu dari dulu. Di sosmed dia terkenal namanya Bego atau Ari Ajus. Nah, ini dia orangnya guys. Sehat? Sangat sehat. Kemudian nih sebenarnya kleng. Apa kan? Todong caci jani. Sehat ya? Sangat sehat. Sangat sehat. Jadi gini gue, kan saya lagi buat acara namanya ngobrol bareng sahabat. Bego nama asli siapa gue? Nama asli Vincentius Yayan Ari. Vincentius itu nama baptis. Iya. Kebetulan saya Katolik. Jadi Nasrani ya. Ya, Vincentius. Yayan, Wayan sebenarnya. Wayan. Oh Wayan. Tetap Balinya ada ya. Balinya Wayan, Yayan. Arinya itu di Januari. Oh, Ari di Januari. Yayannya Wayan. Bego ya. Begonya. Siapa ngasih nama Bego pertama ya? Bego itu saya waktu SD ya memang benar-benar Bego. Bego pokoknya segala sesuatunya tidak pernah dikerjakan ya karena memang bego itu ya. Jadi nyontek ya, dan ada salah satu teman saya cewek Suartini namanya, Madi Suartini di SD. Mudah-mudahan dia nanti nonton. Asik. Ya. Dia yang pertama kali bilang saya bego kali kamu. Ya biasanya kalau di kelas kan gitu kan, ada yang golongan pintar, ada golongan bodoh. Bego. Berarti kamu ketuanya. Ya itu karena SD mana dulu? SD pindahan dari SD Santo Yosep ke SDN di Tulang Ampiang, Denpasar di Jalan Gunung Agung. Oh, udah Santo Yosep namanya. Dulu kan Swastiastu. Ya Swastiastu. Berarti Bego aslinya emang Denpasar. Asli saya Dalung. Di Dalung, bapak. Oh iya banyak. Ya, bapak dari Dalung asli, ibu dari Singaraja. Terus masalah band gimana band? Band Aktif di mana sekarang? aktifnya di. Bentar. Sebelum ngomongin band, Bercija deh. Kamu buka sih deh. Buka di Diana. Itu coba buka. Bentar ya guys. Biar lebih hot. Wih, sadis. Dalam rumah. Lanjut kita ngobrol bahas bandnya yang aktif apa aja sekarang? Yang aktif Sampah saya aktif, di Pang Reformasi juga aktif. Di Sampah dan Pang Reformasi. Banyak yang tahu Bego ini dulunya di Reject. Ya. Nah, gimana kabarnya dengan Reject? Ya, Reject gini. Reject itu band yang sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Saya tidak bisa bilang kalau band Reject itu band yang profesional karena memang punk itu nggak ada profesional. Atau punk yang punya skill nggak. Memang kita memilih untuk menjadi di punk itu karena kita ya gampangnya lah itu loh. Gampangnya kita main jadi ala kadarnya ya. Ala kadarnya jadi untuk skill kunci-kunci yang wah itu gampang di sini gitu loh. Mungkin satu lagu dengan 4 kunci aja seperti putar-putar seperti itu ya. Jadi pertanyaan tadi apa?
Di reject. Di reject. Dulu kan posisi Bass. aslinya bass. Asli bass. Bukannya Naspik ya? Bukan, Naspik itu yang Oh, versi awal. kok vendor sih? Founding. Foundingnya reject. Foundingnya reject. Tapi waktu Bego masuk, Naspik udah nggak ada. Sudah nggak ada. Oh, gitu. Iya. Barengan sama Dek Jering juga ya. Naspik, Dek Jering, Dede juga ya, Dede, masuk Lolet, Yande ya. Lolet, Bagio, ada juga pemain drum juga beberapa kali ada diganti. Entah tahun berapa kan memang kita nggak pernah catat tentang tahunnya. Yande masuk, Dede keluar, Yande masuk, Naspik keluar, saya masuk, seperti itu. Kita down itu kita seperti tidak di band itu lagi itu saya tidak merasa tidak di band itu lagi setelah ditinggal almarhum Lolet. Oh, waktu itu berarti Ya, waktu itu saya masuk di Reject itu sebelum pas Lolet. ada Lolet. Masih ada Lolet yang masuk Reject. Yande juga pas Kan kayak sempat di vokal waktu di Reject. dapat vokal sebentar karena memang nggak cocok, teman-teman bilang Ya, nggak emang cocok jelek, sama lucu. dia. Lucu. Saya nggak bisa di vokal, saya sudah sering di drum. Kan bisa main drum. Sing. Main bass ya. Vakum mengundurkan diri apa dipecat? Bukan. Beberapa tahun saya jalan, makin banyak job, banyak mainnya. Banyak mainnya setelah cuman Reject semakin garang ya kan cuman saya nggak nyaman gitu ya? Saya kok nggak nyaman ya karena saya terlalu sayang sama Reject. Bener-bener saya sama Reject. Coba lah gini. Apa ya? Tapi kan bagus jadinya. Baru saya mundur semakin bagus. Itu masalahnya. Berarti gara-gara kamu jelek. Gara-gara saya Reject nggak maju-maju ya itu. Waduh gitu. Kenapa nggak dari dulu saya mundur kan? Ya kan kalau saya dari dulu mundur Reject saya yakin jauh lebih tinggi. Tapi sekarang udah tinggi. Sekarang udah tinggi. Misalnya kalau saya mundurnya lebih cepat, lebih awal. Reject saya yakin mengerikan gitu. Pasti nyulut api dulu ya guys. Oke. Terus bungutnya agak atap ada apa? Kleng, masa sab tidak mie ini. Oke, lanjut. Habis itu berarti kan sempat vakum nggak bermusik, nggak ngeband. Sebelum saya pindah dari Reject itu saya ada di sampah. Oh, di tempat sampah. Di band sampah. Saya ada di band sampah. Di band sampah itu saya sama Jaya Kriminal, Arda, Dadisland, Kata Sumo Marjuki juga Kata Ranemak ya dulu. Ya, Kata Ranemak itu Kata Disland. Kata sekarang Kata Disland. Dulu Kata Ranemuk. Ranemuk. Sama Ketut Marjuki berempat. Pemain drumnya Kata, gitar Arda, saya bass, saya vokal. Dek Jering ikut di sampah. Dek Jering gitar di sampah. Tapi karena dia terlalu jauh kan kadang-kadang jarang sih dapat. Tapi kalau perform pasti datang. Pasti datang. Oke. Di proyeknya itu Sampah dan Pang Reformasi yang terakhir ya. Bali bersamamu JRE. Ya, ciptaannya Jiroi itu. Jiroi Jihad. Ya, kapan-kapan saya mau podcast. Berarti percuma kalau saya nanyain Bego ini, nanyain tentang Reject. Ya, terlalu dalam. Karena saya sudah berdiri di situ. Mengundurkan diri ya.
Berarti yang lebih paham Yandi kayaknya ya. Ya, kalau yang lebih paham seluk-beluk dari awal A sampai setnya reject, Yandi Bengu namanya. Iya. Ya, Wayan Asmarajayon. Itu lebih tahu dari A sampai setnya. Kalau Dek Jering kan dari awal. Jering juga dari Founding awal ya. Founding Jering kalau misalnya sama kalau dijadiin satu, misalnya podcastnya sama Dek Jering dan Yande, Mantap jadinya ya. mantap berdua. Sebenarnya bertiga sama Bego lagi satu. Oh, kalau saya kan cuma terakhir, masuk terakhir. Kalau di reject itu saya masuknya terakhir, paling terakhir. Paling terakhir. Nah, tapi yang tidak dibilang masalah pemain drumnya, kalau pemain drumnya pernah ada Boy Error Scream, Boy ya, ganti-ganti lah waktu itu drumnya. Jadi sekarang sama Rahalid namanya dari mana ya? Nampak Siring, pegang drum. Cuman drum aja yang beberapa kali diganti. Berarti alasan keluar dari reject karena diri sendiri. Saya dari diri sendiri karena ngelihatnya keadanya saya di reject itu seperti mengganggu gitu. Mengganggu kenyamanan saya untuk kita ngeband kan bersenang-senang. Kalau dibilang di punk ini kita ngeband untuk cari duit nggak bisa. Itu dari 1000 mungkin satu yang bisa, 1, 2, 3 mungkin yang bisa cari uang untuk di punk. Tapi kalau cari endorsan ya bisa aja. Bro, bisa ya seperti gini loh, kalau kita kan ngomong kelasnya kita gitu loh. Kelasnya kita. Zaman itu ya. Zaman itu. Sekarang kan udah beda. Sekarang kan pakai bajunya aja dah ya. 3 juta, 4 juta udah dapat kan pakai bajunya ya seperti kalau dulu memang nggak bisa, memang kita buang-buang uang itu buat latihan. Berapa tuh ya kira-kira? Tahun yang lalu ya. Tahun berapa tuh? 20 tahun yang lalu ya. 22 tahun yang lalu. 2001. Ya, 2001. Waktu itu SMA ya. SMA. SMP udah mulai ngeliat SMA udah masuk jadi pang. Waktu itu kan ya pang kotak-kotak, lu celana kotak-kotak, pakai dasi ya. Tapi Bego sempat kurus apa enggak dulu? Kurus, memang kurus awalnya. Awalnya kurus. Kurus banget. Kurus banget, kerja, tamat sekolah masih kurus sih. Kan dulu di reject super moha ya? Dapat moha ya. Sekali. Tapi karena tak lihat kok nggak cocok saya mau akhirnya ya enakan gundul-gundul gini dah. Ini perubahan jenggot. Itu jenggot pernah dikurus apa enggak? Ya. Jenggot ini dulu sampai sini. Beneran sampai di sini, panjang sekali, akhirnya gatel, saya sampai bingung mau diapain, akhirnya ke dokter, gila ke dokter loh, cuman gatel loh, karena gatel, gitu, jenggot gatel ke dokter bayangin apa? Anak pang, kalau ke dokter tuh kita sakit 3 hari baru ke dokter, kalau biasa ini gara-gara gatel, sombong, akhirnya dokter menentukan itu udah luka karena kurap. Berarti dokter kulit. Dokter kulit itu kurap. Nah nggak bisa disembuhin karena salepnya nggak mau meresap di sini ya. Kalau merusak akar-akar dari jenggot. Habis itu harus potong habis. Berarti sempat habis ya? Saya kira nggak pernah dipotong dulu. Mengerikan. Habis itu cerbal jenang no. Cerbal, bola harus klek. Tapi panjangin jenggot ini karena lagi ada influence. Nah, ada sih, biarin aja coba kan. Tim Armstrong? Iya, enggak, sama sekali enggak ada. Coba bayangin. Waktu kita jenggot enggak sepanjang ini, dikit-dikit loh. Kan bangsat kelihatan kan? Iya, bangsat. Tapi ya bertahan lah gitu. Akhirnya panjang gitu. Awalnya jadi bangsat. Emang sengaja dipanjangin? Itu sengaja dibiarin dan akhirnya ya saya merasa gagah dengan jenggot saya. Oh gitu. Saya kira karena ngikuti influence Tim Armstrong yang berewokan. Kan dia gininya apa namanya? Karancit yang iya, perubahannya kan dari moha ke sana. Jadi enggak ya? Siapa duluan? Kayaknya kamu duluan ya.
Berarti Amsong ngikutin kamu. Ya, sepertinya ya mungkin ya. Ya. Klek bego gagah aja nok bareng nih gitu. Gagah cara bego nok. Iya. Waktu dia ngeliat ya. Ini pengembas reject nih, gagah ini tuh rencana gitu. Gagah ada. Jadi memang tak biarin panjang, akhirnya ya panjangnya. Berarti memang enggak ngikutin siapapun, Belum. sendirinya memang Belum. pengen- Nah, waktu itu kan kita bergaul sama teman-teman di metal itu loh, yang Oh ya, metal gitu ya. Ya, jenggot panjang, seperti itu. Jenggotnya panjang, udahlah. Ikut panjang. Terus di Bali sih jarang yang metal jenggotnya panjang, tapi kalau pas ke Malang itu teman-teman dari baru banyak. dari Kramat, dari teman-temannya Mas Anak-anak. Bento itu yo memang panjang-panjang gitu loh. Oh, Ada iya. fotonya, nanti kita liatin fotonya, itu memang Berarti panjang. kan ngikutin itu kan. Bukan, tapi Bukan. ngerasa ih kok enak ya, bukan ngikuti, tapi kok enak di sini ya. Sama ya. Tahun Tahun berapa tuh panjangin? Panjangnya kalau panjang ini hampir 2,5 tahunan sih. Tahun berapa waktu itu? Setelah bom Bali ya. Setelah dong. Berarti Nah. ngikutin teroris Maksud. Nah, kalau teroris bisa diperhatiin, kalau teroris itu jenggotnya pasti irit. Dikit-dikit. Dikit-dikit gitu. Dikit-dikit ada 4 mungkin 8 dipanjangin terus. Tapi- dikit lah. empunya teroris kan panjang Ya, jenggotnya. mereka mau ngikutin empunya, tapi Ya, tidak bisa. eksekutornya sedikit ya. Sedikit ya. Dikit-dikit itu. Udah dikit dipaksain panjang kan aneh ya. Ya, itu beda kita sama teroris kan gitu. Jadi dikit-dikit. Makanya kan super kaget semua. Ini kok kayak gini style bego. Tapi Ya. keren loh ternyata. Jadi trendsetter ya. Ya, sebelum ini terjadi juga semua juga bilang keren sih. Keren. Karena Semua. 50% menutupi muka. Makanya ya saya punya prinsip kalau hidup itu harus bilang saya itu ganteng gitu loh. Saya tuh keren, saya tuh gagah. Kau harus mengakui diri Harus sendiri. mengakui diri sendiri. Karena orang lain tidak ada yang mengakui. Itu masalahnya kan. Istri nggak mau mengakui juga. Mungkin istri lagi hilap waktu itu. Sampai sekarang belum sadar. Ya mudah-mudahan santetnya masih lama gitu. Gitu. Lanjut tuh. Di sampah masuknya tahun berapa ya? Berarti dari awal sampah itu sudah Belum, awal sampah terjadi memang ada lolet juga di situ. Oh, lolet udah masuk. Ada lolet di situ, di sampah itu. Dan sampah itu lolet itu sampai ke Lombok sudah. Sampah itu dulu band proyekan yang gimana ya? Orangnya tuh lucu gitu loh. Maksudnya? Lucunya tuh Di awal berarti sampah itu siapa aja? ada Jaya, Kata, Lolet sama lupa saya. Nah itu, habis itu ada Arda, ceritanya panjang sih. Saya iya, juga ada. masuk, pernah Oman masuk, Tabanan masuk. Banyak beberapa orang juga masuk. Cuman kita bawaan sampah tuh enak gitu loh. Bawaan sampah itu kita bilang band itu band greencore odong-odong. Green core odong-odong. Greencore odong-odong gitu loh. Jadi greencore yang tanpa skill lah. Tapi keren. Pang yang dicepetin ya mungkin seperti itu, tapi greencore odong-odong. Berarti Bego ini masuk di fase kedua di band sampah. Ya, Fase kedua sampai sekarang. sekarang masih. Sampai kuat sampai sekarang. Paling Nggak bingung kalau seandainya mengatur waktu. Kalau seandainya benturan pekerjaan bukan Apa? masalah pekerjaan. Ini kan megang 2 band sekarang. ya
Bank Reformasi dan sampah. Ya. Nggak bingung. Kebetulan jarang barengan ya mainnya. Oh gitu. Ya, jarang. Oh berarti kalau Bank Reformasi sampah nggak usah main. Ya, Kalau bukan sampah nggak usah, kadang-kadang nggak diundang gitu loh. Kadang-kadang nggak diundang ya. Kalau sampahnya main Bank Reformasi juga seperti itu, kadang-kadang nggak diundang. Gitu. Oh gitu. Kita bikin sampah itu band yang unik. Dari namanya juga udah unik ya. Ya. Ada gininya. Ya, sampah itu ya Artinya? tai-tainya masyarakat lah. Oh, maksudnya sampah masyarakat. Ya, tai-tainya masyarakat. Oh, yang biar nggak salah arti Ya. soalnya. Jadi maksudnya itu public enemy gitu ya, musuh masyarakat ya. pakai bahasa Indonesia aja, kalau bahasa Inggris agak biar nggak nyari kamus lagi. Patuh cawnya di bahasa Inggris. Nah, artinya Ya. sampah dalam hal ini tuh sampahnya masyarakat. Ya, bukan seperti itu. sampah yang dibuang bukan. Nah, Ya. jadi kita itu sampah entah dari mana bahasanya, kalau ngomongin masalah sampah ada dedengkotnya yang tahu persis. Jaya kriminal. Yang buat ya? Ya, Jaya itu yang benar-benar tahu persis tentang sampah itu seperti ya, yang bagus untuk. Atau kita bisa podcast sama sampah kan bisa kan? Bisa. Ya, Sama aja ya. Nah, itu untuk perpanjangan podcast sama Dek Jering, Ya. Dona, sama Pak Diarda, ya. time lah. Tapi gini, saya mau nanya lagi masalah apa namanya? Dulu kan tadi kan sempat disinggung masalah Lolet keluar, jadi merasa meninggal. iya maaf. Lolet almarhum kan, Ya. almarhum meninggal, terus Bego seperti tidak nyaman di band Reject. Nah, banyak memori dengan almarhum. Lolet sangat berkelahi. pernah Banyak sangat, dan terlalu sedih untuk diceritakan kesenangan kita setiap malam itu. Sangat. Jalan-jalan setiap malam itu Nek kemana. Holden, Ya, Nek Holden. Del Melsian, Ya, Del Melsian itu. Ya, itu. Memang benar-benar. Lili Pultan, kali bencong. Itu dah. Keliling Bubutan, uang nggak ada. Mobil tapi uang nggak ada. Uang nggak ada. Tapi kan sebelum almarhum pergi kan ada gini, project kayak lagu Bali kan. Lagu Bali ya. Kan di tempat kakak. Dari lagu Bali pun yang rekam si Adi Gondrong, Adipati Gondrong itu yang rekam, yang benar-benar menyelesaikan album itu, tapi ditinggal. Ya. Terus gimana itu lagu? Nggak dibangkitin? Malu, ada rasa malu untuk melanjutin itu loh. Dengan siapa? Bukan dengan siapa, seperti gimana? Kok nggak enak dibawa, yang awalnya enak dibawa, dan akhirnya karena itu nggak ada. Ya, apa namanya? Lolet itu vokal. Diganti dengan vokal siapapun yang belum ada yang bisa ganti. Ya, vokalnya. Gini loh. Coba gantilah ya sama ini jadi vokal ya. Nggak masuk gitu loh modelnya. Lolet tuh orangnya gimana ya? Serius. Di panggung dia serius dan memang menjiwai gitu loh. Jadi beli jaksu becinta sing rambang bang kendong kang. Emang dia tuh serius. Dia nggak ada yang bisa menggantikan dia. Jadi dari situ dah lepas dah gitu loh. Lepas yang semua ngelepas. Ya, karena dari menciptakan lagu itu Lolet yang menciptakan, saya terus dampingin. Tapi nggak ada niat tuh bangkitkan lagi tuh band. Band apa dulu namanya? Lupa aja. Block Q ya? Ya, Block Q. Nggak ada niat? Nggak ada. Rekaman itu sudahlah terjadi rekaman. Nah, pernah juga Adipati juga manggil kita untuk ayo dihidupin aja, kasihan ini udah jadi dan lain sebagainya. Nggak bisa gitu loh. Nggak bisa gitu. Saya bilang saya nggak bisa gitu. Dan teman-teman
juga bilang, oh ya kayaknya nggak asik karena yang hilang itu apa ya? Dengkotnya ya. Mesin yang hilang, mesin kita yang hilang. Nah, dan 80% lagu Block Q itu Lolet yang bikin. Ketakutan kita kalau band ini berjalan, siapa lagi yang bikin lagu? Gitu. Untuk melanjutkan itu siapa yang Oke. yang Saya guys, si Bego udah kita ganti topik. Siap. Oke. Ya. Oke, teman-teman, supaya lebih paham, Adipati yang diceritakan tadi itu adalah kakak saya. Nah, jadi di keluarga saya itu, saya punya kakak dua dan saya pribadi sudah mengenal dekat sahabat saya ini, Bego. Selain Adipati, Bego ini kenal juga dengan Edi Raja. Edi Raja. Ya, Bapak ibunya saya juga sering meceki sama saya. Anaknya saya lawan, ibu bapaknya juga saya lawan. dan meceki. dia sering menang. Jadi keluarga saya itu sangat paham dengan Bego. Ya. Oke, Go, gimana sekarang kedekatan Bego dengan kakak saya Edi itu gimana? Kalau sama Edi, saya dekat sekali dari dulu juga dekat sekali kan. Saya juga pernah jadi saya juga pernah jadi krunya dia, kru kameramennya. Jadi dia kan dulu dia ambil wedding, dulu saya ikut sama dia pernah. Kerja bareng sama dia, pernah bareng jadi krunya dia dan pisah, tapi masih saling hubung, bisa berhubungan. Kalau Edi punya order apa sama saya di telepon juga ada order baju, topi dan sebagainya, dia telepon saya ngerjain. Sering juga. Nah, yang sekarang kedekatannya sama Edi itu ya di motor. Di Harley guys. Iya. Harley Davidson ya. Tapi sebelum main Harley kan main Vespa. Saya jauh lebih lama main Vespa. Ya, main Vespa saya di 87 Vespa Club Bali awalnya klub saya di Seminyak. Habis itu ketua saya meninggal. Kita pecah dan saya sekarang di All Red. Buat klub baru ya. Buat klub baru, bukan saya ikut klub baru, klub dari pecahan itu dibuat baru. Sama yang ketuanya Daji Genuk. Jadi lama saya di Vespa, lama touring keliling Bali sampai ke Jawa, Malang, Bromo. Keliling Bali sering sih. Nah, pandemi ini kerjaan kan nggak ada gitu loh. Nah, kerjaan lagi turun mungkin dibilang nggak ada. Jadi, awal dari awal pandemi itu nggak ada dan akhirnya main kerjaan saya main ya kadang minum, main PS dan lain sebagainya seperti itu. Cobalah main di motor besar. Gitu. Itu awalnya satu saya ngelihat besar itu kan banyak orang-orang yang relasi, banyak orang-orang yang bisa saya temui, orang-orang pintar-pintar, kaya-kaya yang saya bisa orang-orang sukses itu yang saya bisa sedikit tidaknya kemungkinan saya untuk nyontek mereka kalau Tuhan mengizinkan. Tahu kan seperti itu sebagai gini ya motivasi buat saya juga ngelihat orang-orangnya. Saya masuk dan yang kedua pertimbangan saya beli motor besar itu memang harganya nggak turun ya, aset ya, satu aset memang harganya nggak turun ya, turun pemakaian lah, turun ya udah puas kan ya, kita pakai turun sedikit kan nggak masalah, atau kadang-kadang jualnya bisa lebih mahal gitu. Ya, tapi tergantung motor sih. Ya, tergantung motor. Motor besar kan banyak. Ada kayaknya sih kalau
pengalaman saya di Harley memang begitu. Ya. Jadi nggak ada ruginya lah sebenarnya ruginya menginvestasikan dana ke Harley. Ya. Dan memang terbukti. Pertama saya punya Harley, saya cari Edi. Berapa sih harga Harley ya? Pengen tahu, dan dia menawarkan saya dan bla 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 bla, dikasih saya ini nih. Akhirnya saya jatuh cinta dengan motor saya yang sekarang. Bawa memang ya, bawaan saya sama Edi diajak ke Joyride. Gogon ya? Ya, Gogon. Ya, Gogon saya dekat banget. Ya, masuk ke Joyride. Nah, di situ pertama kali saya bergaul dengan orang-orang motor besar. Dan gilanya sama orang-orang motor. Sama. Saya kira kan memang ini motor kan yang di video-video kan seleranya juga sama. Iya sama. Kita touring makan malamnya makan nasi jinggo biasa. Gitu loh, biasa. Ya seperti itu emang ya. Dan nyaman akhirnya diajak kemana-mana sama Joyride, di touring kemana-mana. Akhirnya saya ada sedikit investasi di sebuah perusahaan. Di situ juga punya klub motor besar. Jadi saya juga masuk di situ. Barel ya. Ya, saya masuk ke Barel di PT Doc itu. Jadi di PT Doc itu punya perkumpulan untuk orang-orang yang punya motor besar. Ya, saya masuk Barel itu. Dua klub. Habis itu saya juga, karena teman-teman banyak yang ada di Tabanan, saya masuk Tabanan Chapter. Ya. Padahal nggak dari Tabanan. Saya nggak dari Tabanan. Tapi teman-teman saya banyak di Tabanan Chapter ya. Jadi saya masuk Tabanan Chapter. Setelah itu saya masuk di MBI motor besar ini. Ya. Ya, karena mantap. Ya mengasihkan. Tak bingung. Asik membagikan waktu. Yang di sini yang bingung. Kadang-kadang. Yang di mana? Yang di motor besar ini yang MBI. Saya bingung, ya. Karena jadi pengurus ya, enggak ya? Saya jadi pengurus di motor besar di MBI. Bukan masalah bingung sama motor besarnya. Saya punya klub Vespa juga. Masuk MBI juga. Nah, maksudnya pasukan Vespa saya itu kleng bego Jona. Ya. Nah, itu udah maksud saya kan sangat bingung ya. Lumayan bingung. Anda terlalu banyak punya klub motor. Ya gimana? Ya. Kalau di Vespa memang jiwa saya di Vespa. Ya kalau di Harley jangan relasinya di situ. Kan suatu hal yang aneh kan. Anak pang. Ya, saya hampir bikin band. Sama Gus Rai kriminal itu namanya Pang Arley. Pang bukan Harley, Pang Arley. Karena anak pang yang punya Harley. Pang Arley ya. Sambil punya band itu. Cuman sepertinya memalukan. Jadi terserah. Itu. Iya sih. Kurang gini kayaknya ya. Ya kurang, karena memang nggak saya di pang memang darahnya pang, jiwa pang. Ya, masuk ke Vespa juga bener-bener pure di Vespa. Masuk motor besar menyenangkan juga, menyenangkan dan sangat menyenangkan. Pokoknya intinya ya menyenangkan. Yang paling bego ini senang banyak teman. Ya. Banyak teman, saya senang. Ya, bagus gitu, nggak usah dibatasi sebenarnya. Seperti itu. Nah, terus kemarin kan super viral. Ya. Nah, apa dong? Video lucu ya. Yang Vespa itu teng. Itu ide siapa itu? Gondong sengaja kena video kita. Kok bisa terjadi video itu? Saya juga enggak. Sama istri ya? Sama istri. Nah, gini. Saya di bawah itu. Di bawah lagi santai. Habis beli bakso sama anak sama istri.
mau bikin kopi kan ambil itulah yang saya pukul itu panci kecil itu karena buat kopi kan pancinya kecil lah. Tangcang saya pukul. Saya mikir kok kayak suara Vespa ya. Bikin gini Anak saya Aulia yang videoin yang posting. Ya, waktu itu pertama kali videoin. Bisa suruh tata raja gitu kayak gini ya. Terjadi video itu dan viral. Saya lepas di Facebook, saya lepas di IG. Ya 90% sih dari komen-komen IG dan Facebook lucu, itu ya. Bilang bangsat sih modelnya. Kleng ciku, bangsat ciku ya seperti itu. Ya menyenangkan bahasa itu menyenangkan. Bahasa lelucon ya antar sahabat. Sahabat itu memang menyenangkan. Kleng ciku, benar-benar menyenangkan gitu. Ya jadi kok bisa ya, viralnya sampai masuk TV berkali-kali. Ya, emang ya, videonya emang lucu. Ya, itu. Emang lucu videonya. Ya, awalnya kaget juga. Lu kok bego ini isinya. Padahal saya belum temenan di sosmed. Sampai teman dari Vespa dari Jakarta juga, anjing lu kok. Lu di sini terkenal lu kok enggak? Itu kan. Tapi keren. Keren. Ya. Aneh tapi kok bisa sih enggak? Oke, lanjut Gu. Nah, jadi sebenarnya sosok bego ini kok sampai bisa, mungkin banyak orang yang bertanya, kok sampai bisa mampu beli Harley itu usahanya apa sebenarnya? Awalnya sih prostitusi. Oh, ada katalognya enggak? Ya, mengembangkan jadi pijet plus gitu. Langsung ke karaoke ya. Berarti itu motor haram banget tuh, kayaknya haram banget itu. Bro, minum dulu gitu. Ya. Gimana usahanya? Saya tumbuh di keluarga yang sangat miskin. Kelas 3 SD. Kan awalnya bisa beli Harley, tapi orang lain kan nggak tahu juga ya Harley itu nyicil atau enggak kan. Oh iya. Nah, seperti itu. Jadi ditekankan dulu orang yang punya Harley itu ada tiga golongan. Saya terangin dulu masalah Harley-nya ya. Oke, boleh. Biar nggak mudahnya, close rom jan udah bukan. Di Harley itu ada 3 golongan. Golongan pertama, golongan keturunan, Harley keturunan. Dari orang tua. Jadi kakeknya orang Harley, bapaknya orang Harley, anaknya orang Harley ya. Biasanya karena dari kecil sudah dari kecil sudah Harley, itu Harley keturunan. Keturunan, oke, satu. Kedua, sultan. Memang benar-benar kaya. Memang orang-orang kaya, sultan. Memang dia mungkin dia habis jual tanah atau gimana, pokoknya dia sultan memang, sultan. Jadi yang ketiga, Harley-nya banyak, mobilnya banyak seperti itu. Yang ketiga, orang mencari pekerjaan di Harley. Orang yang bekerja memang di dunia Harley, bengkel Harley, jual baju Harley, jual pernak-pernik Harley, jual aksesoris Harley, spare part Harley. Jadi dia berkecimpung di Harley, makanya dia bermainlah motor Harley. Motor Harley, dia ingin masuk seperti cari relasi di Harley. Benar. Seperti itu. Bikin baju. Itu saya masuk di Harley ya. Bikin bajunya Harley gitu loh. Oh, itu awalnya. Berarti jadi, yang nomor 3. Nomor 3, saya masuk di nomor 3 ini. Nah, sebenarnya ada yang nomor 4. Ada kan? Ada itu. Ada beneran. Jadi nyewa Harley. Nyewa Harley buat gaya. Bergaya. Kadang-kadang dipaksakan untuk bawa Harley biar gagah. Ada. Awalnya mungkin saya seperti itu. Dan akhirnya menemukan pekerjaan di sini, memang benar-benar bukan sama seperti di Vespa. Saya di Vespa juga mungkin 18-19 klub Vespa yang ada di Bali bikinnya di saya. Sama seperti di Harley juga, beberapa klub juga bikinnya saya. Tapi gini ya guys, itu versinya Bego. Ya. Ada 3 golongan Harley. Ya, itu mungkin ada pengalamannya dia. Ya, yang saya lihat seperti itu emang. Tapi kan ada orang yang memang apa namanya, bukan
bukan cita-cita ya, angan-angannya pengen Harley. Ya. Jadi dia bekerja keras, Uh-huh. setelah tercapai dananya dia beli Harley. Beli Harley. Itu kan ada golongan begitu juga. Ada sih, tapi yang saya lihat sekarang ini kan yang fokus ya saya lihat itu ya. Pengalamannya. Pengalaman. begitu. Jadi kalau misalnya orang sudah mau beli Harley itu benar-benar dia bercita-cita beli Harley sama kayak beli motor, kan sama aja kayak beli motor biasa. Beli motor yang 12 juta sama yang 200 juta tuh Sama cita-citanya sama gitu. Semakin banyak kita bisa mengumpulkan uang, Harley yang kita beli. Ya, benar. Seperti itu aja. Jadi biasanya yang 3 golongan bego seperti tadi itu biasanya yang lebih pinter tentang ilmu dan teori Harley itu yang nomor 1. Iya. Ya, yang keturunan Harley. Keturunan Harley. Jadi dia tahu Harley. Oh, apa? aja. Dengar suaranya dia tahu dia Harley apa itu. Kayak seperti itu. Itu sudah mendarah daging ya. Kalau sama kayak saya yang di Vespa memang udah tahu banget Ya. tentang Vespa. Berani Nggak tinggal. ingin mengkolaborasikan Vespa dan Harley jadi satu. Jadi Harleymu dimodif bentuk Vespa. Vespa dimodif jadi Harley sudah banyak. Sudah banyak. Harley dimodif jadi Vespa. Ya. Masuk. Dikutuk aku sama anak orang Harley. Dikutuk sama orang Harley semua. Bangsat bego. Udah lanjut bro ya. Oke. Mana tadi? Usahanya. Usaha ya. Jelasin usahanya. Nah, jadi saya bisnis sama teman kosmetik ya. Jadi teman saya itu punya channel kosmetik bajakan. Jadi jual di warung-warung itu kayak TV dan sebagainya, tapi bacaan ya. Jadi saya jualin itu, namanya juga bajakan, bangkrut. Bangkrut habis saya main waktu itu ke art center. Art center itu saya beli topi saya kasih harganya 7.000 rupiah. Topi itu saya kasih lambang bintang di situ. Langsung bordir manual itu. Iya. Bordir manual itu yang 7-7-nya saya kasih bordir manual. Habis itu saya jual ke Reform Push yang punya Pak Ali. Dengan harga saya tanya Pak Ali enaknya jual berapa Pak Ali? Jual standar aja sama yang lain 45. Jual 45.000. Wih, untung banyak. Ya. Itu aja saya taruh di situ. Dan banyak orang bodoh yang beli. Dibeli. Nah, itu kan rezekinya bego. Kagetnya bukan main. Saya ditelepon sama Pak Ali. Ada mereknya dulu. Nah, ada Pakai bintang brand. kok, bintang aja. Bintang. Nah, saya ditelepon sama Pak Ali, topimu habis, diisi lagi ya, gitu. Aduh, habis kok Pak Ali bisa main ke toko? Saya main ke toko, udah habis emang ya, kok habis kan aneh ya. Harga topi yang 8.000 saya jual 45 laku. Tapi aneh. Pak Ali ini tahu Tahu lah. harga dasarnya. Tahu semua tahu juga. Cuman Pak Ali itu bilang diisi lagi, ntar Pak Ali, saya nggak ada uang, memang nggak ada uang waktu itu. Dan akhirnya Pak Ali itu ya memang benar salah satu orang yang sangat berjasa di usaha saya sekarang. Ada 3. Saya terangkan. Ali pertama. Ali itu kan kalau konsinasi naruh barang di toko kan tanggal 5 sampai tanggal 10. Jadi waktu itu barang saya habis, saya dikasih uang cash sama. Kasih uang cash. Supaya bisa muter modal. Bisa muter, memang saya nanya nggak ditambah lagi. Tunggu dah Pak Ali, ntar kalau dapat uangnya baru saya tambah gitu. Oh ini uangmu ya, saya dikasih waktu itu. Saya dikasih, akhirnya saya beli topi lagi. Saya taruh ke sana lagi, laku. Lagi saya ambil topi, lagi saya foto, laku. Sampai saya naruhnya sampai ke atas ke Yudis /rock. Nah, saya taruh ke /rock, laku. Berbagai macam topi saya ambil, bikin laku, terus laku.
Wow, Ngeri. memang mungkin giliran ya. Roda berputar namanya. Itu belum itu baru. Saya sih kok bisa kok laku sih gitu. Kok saya bisa jualan gitu. Akhirnya sampai keliling Bali semua topi aja. Keliling Bali itu semua taruh topi, setiap bulan saya tariin topi. Akhirnya coba bikin boxer. Saya bikin boxer pertama kali ngorder boxer di Luffy Embryo. Kita ngorder boxer akhirnya jadi saya jual habis lagi. Sama juga gitu. Ya, bikin maksudnya dia juga sebagai mentor nomor 2. Siapa? Ini Luffy. Bukan. Bukan. Ada nomor 2 lain ntar nyambungnya ke sana ke boxer ini nyambungnya. Habis saya bikin 12 biji, habis. Bikin lagi 18 gitu habis, bikin 24 habis 12 biji di seluruh Bali kasihnya 2 biji kan habis. Itu kan senangnya bukan main kan ya kan, senangnya bukan main ya. Kita saya naruh boxer di satu toko tuh sampai 40 biji ya, bisa bagi gitu karena udah banyak saya bisa. Saat itu Yudis datang, Slash Rock. Kamu buat boxer di mana? Ini saya bilang. Kenapa nggak kamu bikin sendiri? Gimana caranya aku? Gitu. Kamu beli kainnya ke Polaris, potong kainnya, di sini tukang jahitnya. Dia bilang di Merpati, di Merpati. Setelah itu kamu sablon ke Tanah Lot, di situ ada tukang sablon. Kasih saya nomor telepon dan alamat, saya cari, saya beli kain di Polaris, saya potong, setelah saya potong, saya sablon ke Tanah Lot, ke Eka Cita Sablon namanya, di Tanah Lot. Saya masuk ke sana, sablon, akhirnya jatuhnya jauh lebih murah. Mungkin waktu itu harganya 20.000, kalau saya buat sendiri jadinya 13.000. Wah, untung lagi banyak. Untung lagi. Nah, itu orang kedua yang benar-benar Yudis yang bikin saya, yang mengantar saya ke sini. Terus, nah, habis itu suatu saat saya ketemu sama Pak Eko Freestyle. Bos saya yang dulu. Dia tahu saya jualan. Kamu jualan kok? Kamu kelilingin di Bali? Iya. Bisa bantu barang saya gini pasarin ke Liling Bali? Bisa apa kok? Buat ada sendal yang mereknya itu merek metal, ada rancid, ada gambar-gambar metal itu. Saya bawa karung keliling Bali, bis dibeli cash. Laut itu. Saya balik lagi, Pak Eko, lagi dong. Dan akhirnya saya dikasih mobil sama dia. Ini bawa mobil ini buat jalan, buat keliling. Bawa mobil bro, keliling, bawa barangnya orang, mobilnya orang juga. Gila kan enak jualan kayak gitu. Jadi orang lihat tuh, bawa mobil orangnya nggak gondolan bak karung gitu lagi. Gak kan habis itu ya masuk jualan sama Pak Eko. Tiga orang yang sangat berjasa mengantar saya Pak Eko kali itu. Sekarang nama clothingnya apa, Gu? Clothing belum ya. Clothing itu kan nama clothingnya The Berry. The Berry. Apa artinya? The Berry. The Berry ya. The Berry apa ya namanya? Untungan saya waktu itu bikin The Berry, saya bikin The Berry. 6 bulan lagi. Nah, setelah saya jalan, saya bikin nyablon, jahit tempat orang, sablon tempat orang, dan akhirnya baju juga saya bikin. 6 bulan, 7 bulan, 8 bulannya lagi mungkin ya, nggak tahu, keluarlah BlackBerry. Handphone BlackBerry itu. Berarti BlackBerry ngikutin kamu juga. Serius nih. Saya punya clothingan The Berry. Semua sudah saya titip itu ya.
Dan lupa saya berapa bulannya lagi keluar HP BlackBerry itu. BlackBerry. Penjualan servis. Dan akhirnya Sampai sekarang. ya sampai sekarang jadi. Ya. Awalnya kan saya sablon sendiri. Sablon sendiri. Kok sablon ke empat orang. Dari lama-lama saya ngeliatin orangnya blon gitu loh. Sablon, belajar sablon dan belajar edit, belajar semuanya. Akhirnya sampai sekarang. Cislu, sukses buat usaha dan musiknya. Siap. Oke guys, tadi Bego sudah menceritakan bagaimana kisahnya dari awal di dalam perjalanan usahanya. Oke, kita masuk ke tahap terakhir. Untuk Bego, kasih pesan dan kesan buat teman-teman sahabat semua. Pesan dan kesan aja kesan melenan. Len. Melenan. Kesan bersahabat dengan siapapun Jangan dibatasi. tidak pernah dibatasi dengan siapapun. Bahkan dengan orang-orang yang membicarakan kita, dengan orang-orang yang menjelek-jelekkan kita tetap sebagai sahabatnya dia. Itu aja. Pecahnya kita nanti bukan karena kamu kalian berbuat jahat sama kita. Pecahnya kita tuh nanti Karena waktu ya. karena kamu akan mengalami sendiri Fase tersebut. fase yang kamu akan dibicarakan orang lain. Ini dalam banget. Sadis. Oke. Pesannya dia perikik metimpal muntung. Ya. Jangan pernah berteman, jangan pernah curang. Ya, dia perikik metimpal. Oke Bego, terima kasih banyak Siap, Bego. terima Kita kasih. sudah banyak banget ngobrol ini. Oke. Sukses terus ya. Sukses selalu buat Ngobat. ngobat. Ulang. Ya, udah diucap dah. Oke, Bego. Oke Bego, sukses Sukses. terus buat usaha dan musiknya. Siap, sukses kobat. Ngobat. Ulang Binpo. Ngobat le. Sukses terus buat usaha dan musiknya. Sukses untuk ngobat. Ngobat. Ngobat Ngobrol semakin- bareng sahabat. Keren, ngobat keren.